Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan konsumsi makanan kariogenik terhadap karies gigi pada anak sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kartini Agnes Lumbanturuan, NIM P075250200053. Pengertian makanan kariogenik. Makanan kariogenik adalah makanan manis yang dapat menyebabkan terjadinya karies gigi. Sifat makanan kariogenik adalah banyak mengandung karbohidrat dengan pembentukan plak pada permukaan gigi. Makanan kariogenik banyak mengandung gula dan bersifat lengket sehingga dapat menempel pada permukaan gigi apabila tidak dibersihkan dengan baik. Makanan manis mempengaruhi terbentuknya karies gigi. Makanan yang dapat dengan mudah menimbulkan karies antara lain keripik kentang, permen, terutama permen karet, kue yang berisi kue kering, dan minuman manis. Pola konsumsi makanan jenis gula atau sukrosa menambah cepat terjadinya karies gigi, terutama pada anak-anak yang senang mengonsumsi makanan manis ini. Hubungan gula dalam snack dengan karies lebih besar dari total diet karena snack lebih besar atau sering dimakan dalam frekuensi tinggi. Jenis-jenis makanan kariogenik ada 5, yaitu permen, yang kedua coklat, yang ketiga roti dan biskuit, yang keempat es, dan yang kelima minuman keasaman atau sirup. Frekuensi konsumsi makanan kariogenik. Menurut Sirat BKK pada 2016, makanan kariogenik adalah makanan yang kaya akan gula dan dapat memicu timbulnya kerusakan gigi. Mengkonsumsi makanan kariogenik dengan frekuensi yang lebih sering akan meningkatkan kemungkinan terjadinya karies dibanding dengan mengkonsumsi dalam jumlah banyak tetapi dengan frekuensi yang lebih jarang. Pengulangan konsumsi jajanan kariogenik yang selalu sering menyebabkan produksi asam oleh bakteri menjadi lebih sering lagi sehingga keasaman rongga mulut. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2013 menyatakan bahwa sebanyak 53,1% rata-rata penduduk Indonesia usia kurang lebih atau sama dengan 10 tahun mengkonsumsi makanan atau minuman manis di atas atau 1 kali dalam sehari. Tingginya frekuensi konsumsi makanan kariogenik tanpa diikuti dengan kesadaran dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut merupakan penyebab terjadinya karies pada anak usia sekolah. Pengertian karies gigi adalah penyakit jaringan gigi yang ditandai dengan kerusakan jaringan dimulai dari permukaan gigi meluas ke arah pulpa. Karies gigi terjadi karena adanya interaksi antara bakteri di antara gigi, plak atau biofilm dan diet, terutama komponen karbohidrat yang dapat difermentasikan oleh bakteri plak menjadi asam, terutama asam laktat dan asam asetat. Ciri awal karies adalah adanya white spot atau demineralisasi jaringan karies gigi dan rusaknya bahan organik. Penyebab terjadinya karies ada 4, yaitu yang pertama gigi, yang kedua bakteri, yang ketiga makanan, dan yang keempat adalah waktu. Klasifikasi karies. Yang pertama, klasifikasi karies menurut G.J. Moon dan W.R. Hu. A. Berdasarkan site atau lokasi. Site 1, karies terletak pada pit dan fisur. Yang site 2, karies terletak di antara kontak gigi atau proksimal, baik anterior maupun posterior. Site 3, karies terletak di daerah servikal, termasuk enamel atau permukaan akar yang terbuka. Berdasarkan site atau ukuran. Jika kavitas berkembang dari lesi bercak putih menjadi kavitas berlanjut sehingga menghancurkan mahkota gigi. Mahkota tersebut diklasifikasikan menjadi site 0 lesi dini, site 1 kavitas minimal melibatkan dentin namun belum terjadi. Kavitas yang masih minim dapat dilakukan perawatan remineralisasi. Site 2 ukuran kavitas sedang, di mana masih terdapat struktur gigi yang cukup untuk dapat menyangga restorasi yang akan ditempatkan. Site 3, kavitas yang berukuran lebih besar sehingga preparasi kavitas diperluas agar restorasi dapat digunakan untuk melindungi struktur gigi yang tersisa dari retak atau patah. Site 4, sudah terjadi kehilangan sebagian besar struktur gigi seperti cups atau sudut incisal. Klasifikasi karies menurut G.V. Black. Kelas 1, kavitas pada semua pit dan fisur gigi terutama pada premolar dan molar. Kelas 2, kavitas pada permukaan aproksimal gigi posterior, yaitu pada permukaan halus atau lesi mesial atau distal, biasanya berada di bawah titik kontak yang sulit dibersihkan.
dapat digolongkan sebagai kavitas MO atau mesial oklusal, DO disto-oklusal, dan MOD mesial oklusal distal. Kelas 3, kavitas pada permukaan aproksimal gigi-gigi depan juga terjadi di bawah titik kontak, bentuknya bulat dan kecil. Kelas 4, kavitas sama dengan kelas 3 tetapi meluas sampai pada sudut incisal. Kelas 5, kavitas pada bagian sepertiga gingival, permukaan bukal atau lingual. Lesi lebih dominan timbul di permukaan yang menghadap ke bibir atau pipi daripada lidah. Selain mengenai email, juga dapat mengenai sementum. Kelas 6, terjadi pada ujung gigi posterior dan ujung edge incisal incisif. Biasanya pembentukan yang tidak sempurna pada ujung tonjol atau edge incisal rentan terhadap karies. Untuk mendapatkan data tentang status karies seseorang digunakan indeks karies agar penilaian yang diberikan pemeriksa sama atau seragam. DMFT adalah pemeriksaan untuk gigi permanen. D. Dekai adalah kerusakan gigi karena karies yang masih dapat ditambal. M. Missing adalah gigi yang hilang karena karies atau gigi karies yang mempunyai indikasi untuk dicabut. F. Filling adalah gigi yang telah ditambal. D. E. F. T adalah jumlah gigi susu yang mengalami karies. Ini digunakan untuk pemeriksaan gigi susu. D. Dekai adalah kerusakan gigi karena karies yang masih dapat ditambal. E. Extraction adalah gigi karies yang terindikasi untuk dicabut. F. Filling adalah gigi yang telah ditambal. Hubungan makanan kariogenik terhadap karies gigi. Makanan manis akan dinetralisir setelah 20 menit. Maka apabila setiap 20 menit sekali memakan makanan manis akan mengakibatkan gigi lebih cepat rusak. Makanan manis lebih baik dimakan pada saat jam makan seperti sarapan, makan siang, makan malam. Karena pada waktu jam makan utama, biasanya air ludah yang dihasilkan cukup banyak sehingga dapat membantu membersihkan gula dan bakteri yang menempel di gigi. Karies gigi merupakan penyakit infeksi yang mengakibatkan suatu lesi berupa demineralisasi email dan dentin yang erat hubungannya dengan konsumsi makanan kariogenik. Mengkonsumsi makanan kariogenik dengan frekuensi yang lebih sering akan meningkatkan terjadinya karies dibanding dengan mengkonsumsi dalam jumlah banyak tapi dengan frekuensi yang lebih jarang. Menurut Ramayanti DKK tahun 2013, dikarenakan seringnya mengkonsumsi makanan yang mengandung gula berlebihan sangat berpengaruh dalam meningkatnya kejadian karies. Gula yang dikonsumsi akan dimetabolisme sedemikian rupa sehingga terbentuk polisakarida yang memungkinkan bakteri melekat pada permukaan gigi. Frekuensi konsumsi makanan kariogenik. Frekuensi makanan kariogenik dikategorikan menjadi sering jika mengkonsumsi kurang lebih atau sama dengan 3 kali dalam seminggu dan dikategorikan tidak sering jika mengkonsumsi kurang dari 3 kali dalam seminggu. Mengkonsumsi makanan kariogenik dengan frekuensi yang lebih sering akan meningkatkan kemungkinan terjadinya karies dibanding dengan mengkonsumsi dalam jumlah banyak tetapi dengan frekuensi yang lebih jarang. Menurut data dari Pengurus Besar PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia menyebutkan bahwa sedikitnya 80% penderita gigi berlubang adalah anak-anak usia di bawah 12 tahun. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2015, anak usia 5-8 tahun memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut sebanyak 28,9%. Jika sering mengkonsumsi makanan kariogenik tanpa diikuti dengan kesadaran dalam menjaga kesehatan mulut, merupakan penyebab terjadinya karies pada anak usia sekolah. Berdasarkan teori dari beberapa peneliti yang mendukung, hal tersebut membuktikan bahwa adanya hubungan antara mengkonsumsi makanan kariogenik terhadap tingkat kejadian karies. Kesimpulan, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Frekuensi makanan kariogenik anak sekolah dasar kriteria sedang yaitu 90%. Yang kedua, anak sekolah dasar mengalami karies gigi sebanyak 100%. Dapat disimpulkan bahwa anak sekolah dasar yang memiliki frekuensi konsumsi makanan kriteria sedang akan memiliki resiko mengalami karies gigi dan terdapat hubungan antara konsumsi makanan kariogenik dengan karies gigi pada anak sekolah dasar. Sekian pembahasan KCI yang dapat saya berikan. Terima kasih dan salam sehat.